Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, hari ini saya kedatangan sama kasus seperti satu tipe motor Yamaha, dimana motor Yamaha ini lampunya tidak nyala ya teman-teman. Hari ini saya akan mengecek dan menganalisa apakah yang putus lampunya, apakah yang putus soketnya, apakah yang putus kiprok lampunya, kiprok pengisian lampunya, apakah yang putus dari sepul lampunya. Oke, apakah yang putus kabelnya dari sepul dan kiproknya bagus semua. Yuk ikutin cara ngeceknya berikut ini. Oke teman-teman, ini lampunya sudah, motornya sudah kita nyalakan ya teman-teman. Coba lihat, kita mainkan lampunya ya, atau on off nya kita nyalakan, dimnya kita nyalakan ya, masih tidak berjalan ataupun tidak nyala. Oke, kita beralih ke bagian kabel kiproknya. Biasanya kalau seperti ini ya teman-teman, kalau yang sistem pengapiannya AC itu, meskipun kiproknya mati, dia lampunya tetap nyala ya teman-teman. Dan saya akan mengecek langsung di bagian kabel sepul lampu, karena ini sistem pengapiannya AC, arusnya bolak-balik. Nah begini teman-teman, mohon maaf tidak saya videokan untuk pembukaan covernya ya teman-teman. Saya kepada intinya aja, mungkin kalau untuk pembukaan covernya teman-teman bisalah, ataupun yang masih pemula bisalah untuk coba kembar-kembar. Terutama pada intinya saya teman-teman ngasih infonya kepada teman-teman. Yang pertama, nah kita ada dari sepul ada 6 kabel, 7 kabel semuanya ya teman-teman. Yang pertama, kita akan menginformasikan kepada teman-teman semua, kabel berwarna merah itu untuk arus CDI ya, ke CDI. Itu artinya dari sepul ke CDI balik ke kiprok untuk pengisiannya gitu ya. Kabel yang kedua, kabel warna coklat. Warna coklat ini adalah arus bolak-balik yang dinamakan arus AC. Yang ketiga, warna hijau ini adalah kabel berwarna hijau adalah untuk masa ground ya, ground CDI. Ground CDI untuk masa di bagian lampu ya. Ground ini namanya ground di mesin ya, ground mesin. Soalnya ini ada groundnya ada dua, yang satu di bodi, yang satu di mesin ya. Yang keempat, ini warna putih, ada warna kabel sepul ke CDI ya teman-teman, sepul ke CDI, dari sepul ke CDI. Dan yang kelima adalah ini dari sepul ke pengisian ke kiprok ya teman-teman, jangan lupa. Yang kelima, kuning strip merah, kuning leres merah, ini adalah dari sepul pengisian ke kiprok. Nih kabelnya teman-teman ya, yang satu putih, yang satu kuning. Nah, dari sini menjarum situ ya teman-teman. Kalau yang hitam adalah ground dari kabel bodi, yang satu dari, karena ini di mesin sudah terkonek langsung ke bodi dan
ke bagian rangkas gitu. Oke. Nah, kita akan mengecek kenapa ini lampunya mati. Nah, kita akan mengecek satu persatu. Langkah pertama. Nah, ini motor hidup teman-teman, ya, motor hidup. Berarti sepul, ya, sepul arus sepul ke CDI itu normal berarti gitu kan ya teman-teman. Nah, terus tinggal kita ngecek kabel putih merah, ya, ini sama putih kuning ataupun coklat. Oke, ikutin cara mengeceknya teman-teman. Kita cara mengeceknya yang pertama, kita tes dulu testernya. Nih, saya tes di sini dulu, ya, dimasak, tempelin, terlarik sini, nyala ya, nyala. Ini pengetesan dulu nih. Yang selanjutnya kita pengetesan langsung di kabel coklat ini. Nah, soalnya kita ada pengetesan yang kedua. Biasanya kalau pakai tester dia nyala, nah berarti tidak putus arusnya. Tetapi kalau dipakai tidak putus, berarti kan gitu ya. Kita sambungkan sini ya kabel coklat ya teman-teman. Terus, nah di situ kan, ya teman-teman, nyala. Berarti ini kabelnya tidak putus teman-teman. Terus yang kedua, ya, yang kedua, biar jelas kalau pakai lampu nggak nyala. Nah, biasanya kalau sepulnya udah lemah, nih sepul arus pengisiannya sedikit, pakai lampu yang 12 atau enggak nyala 3 volt, dia pasti nyala. Nah, yang jelasnya teman-teman siapkan kabel seperti ini ya, nih seperti ini teman-teman, seperti ini teman-teman, ya. Teman-teman masukkan ke sini ya, nah, sini. Ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ya, tempelkan ke bodi sini. Bisa lagi satu kabel lagi ke warna hitam, 2 kabel. Jadi tidak usah repot-repot, dan langsung cep, jangan ke bodi. Kalau ke bodi mesin tidak ada ya, ke bodi rangka ya teman-teman. Ini pengecekannya jangan ditempelin di mesin, ya. Kalau di mesin pasti tidak akan nyala. Saya tes ya teman-teman. Saya tes teman-teman ya. Kontak dalam posisi off ya teman-teman. Nih kita pastikan kalau di bodi mesin. Udah nyala ya teman-teman. Tetapi kalau di sini, ya, nyala ya, ya teman-teman ya, nyala ya, tuh ya kan, ya, nyala satu. Berarti dari sepul, ya, arus sepul pengisian ke CDI aman ya teman-teman. Lalu kita masukkan, lalu kita cabut ini ya, yang kabel 3 kita cabut aja dulu. Nah, karena kalau pakai tester pasti dia nyala, karena kabelnya kalau tidak putus pasti nyala. Kadang kemungkinan bisa sepulnya yang lemah gitu, tidak bisa kuat menahan arus, istilahnya pengapiannya lemah, karena tidak bisa mengeluarkan api di atas 12 ataupun berapa RPM. Oke, kita masukkan kabel yang coklatnya. Oke, ini kabel yang ini teman-teman, kabel dari sepul yang berwarna putih, kuning, hitam, yang menuju ke kiprok, ke kabel kiprok ya. Artinya ini kabel yang putih dari sepul pengisian ke kiprok, yang kuning dari sepul pengisian ke kiprok.
untuk kabel lampu. Ini sepul lampu sama sepul pengisian. Sepul pengisian dari kiprok ke aki. Dari sepul menuju ke kiprok, dari kiprok menuju ke aki. Balik lagi ya. Aki ke kiprok. Ditahan oleh sini, dikeluarkan di label kuning untuk menuju ke sepul. Oke, cara mengeceknya seperti ini. Oke, teman-teman, untuk mengetahui bahwa motor tersebut kan lampunya tidak nyala total sama sekali, tetapi mesin hidup gitu teman-teman. Pas dicek di bagian lampu tidak putus, di soket lampu tidak ada arus, pokoknya tidak ada arus setelah di tester gitu ya misalkan. Nah teman-teman langsung cek sepul pengapian, sepul lampu itu ya. Ini caranya begini. Ini soketnya ada yang satu di bagian sepul, soket sepul dicabut. Nah teman-teman masukkan kabel ini ke warna putih. Maksudnya putih ini adalah sepul pengisian ya. Oke, kontaknya tetap posisi off ya teman-teman. Ini saya udah masukkan ya. Saya kasih info juga, ini udah saya masukkan ya kabel berwarna putih dari sepul. Nah kita masukkan ke kabel putih ya, kabel putih. Jangan sekali-kali digesekkan di bodi mesin, pasti tidak akan nyala. Kita tes aja nih ya. Kita ke bodi mesin. Oke. Oh, tetap ya, tetap nyala teman-teman. Oke. Sepul pengisian kita nyala. Kita ke bodi rangka karena sudah terkoneksi semua. Ya, nyala ya. Ya, nyala ya teman-teman. Nah, berarti ini diartikan ada sepul pengisiannya bagus. Lalu kita alihkan ke kabel warna kuning. Nah, kita cek. Setiap waktu